kabar? Ya. Hari ini teman-teman kita hadir di SPBN 28 di Namina Lampung Timur, Pak. Lampung Timur ya. Daerahnya apa, Pak? Daerah Muara Gading Mas. Muara Gading Mas ya. Nelayan, Pak. Nanti kita bisa dengar apa yang menjadi keluh kesah daripada teman-teman yang ada di nelayan. Mereka kesehariannya kita lihat berapa ini yang membutuhkan bahan bakar subsidi, khususnya solar. Nah di sini Pak Alfian sebagai pengelola SPBU nelayan khususnya yang bisa mungkin bercerita tentang apa sih kebutuhan dan apa persoalan yang dialami di Lampung Timur ini. Silakan Pak Alfian. Ya. Jadi yang pertama, persoalan pertama itu kan kita kurang ini Pak, kekurangan kuota PPN-nya. Kuotanya yang kurang. Ya, karena kalau kita ngitung saya disuplai dari PT Pertamina Persero ini kan hanya 16 tangki kali 16 ribu, ya. Jadi kita banyaknya hanya ada 264.000. Nah, jadi kalau kita hitung rata-rata per satu hari itu hanya 8.000 liter Pak. Kurang lebih 8.000 liter Ya, per hari untuk melayani kurang lebih nelayan berapa banyak Pak? Jumlahnya ada 1.569 kapal Pak. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau kita rata-ratakan misalkan 20 liter per satu hari per kapal itu kita sekitar 4 ton per satu hari. Maka kita ngambil 50% dari 1.500 tadi. Jadi kita itu taruhlah kita 20 ton kita butuh per satu hari. Ya. Jadi artinya kita disuplai 8.000 kurang lebih. Jadi kita masih kekurangan 12 ton Pak per satu hari. Rata-rata kalau Ya, kita ambil rata. global begitu ya. Ya, itu kita ngambil standar yang kecil Pak. Nah jadi ini kebanyakan teman-teman kita ini nelayan, mereka orang sini atau memang juga ada pendatang? Jadi gini, di sini ada 3 kategori nelayan Pak. Jadi ada namanya nelayan lokal, itu memang orang yang bertempat tinggal di sini. Ada namanya nelayan transit, ya yang masuk ke nelayan transit ini kalau misalkan yang dari Bakau dia mau sini dia ngambil BBM di sini. Tapi orang Lampung juga? Orang apa? Pokoknya orang pesisir sini Pak. Yang kedua ada apa yang ketiga ada namanya nelayan musiman Pak. Nah, itu nelayan musiman itu datang di sini mulai dari bulan 10 sampai bulan 3. Bulan 10 sampai bulan 3. Ya. Itu berbagai macam kejuaraan di beberapa provinsi yang memang ditekan kontrak oleh gubernur yang diwakili lintas ya? Ya. Lintas provinsi mereka Ya, lintas masuk provinsi ya? Pak. Itu bisa kita layani juga ya? Kita karena standar kita ini kan 30 ton ke bawah. Selagi memang 30 ton ke bawah memenuhi Kita bisa syarat, layani. ada dokumennya ya kita Penting berikan. ada dokumennya ya? Ada dokumennya Dan Pak. rata-rata ini memang untuk para nelayan? Para nelayan Pak. Jangan ada... kita suplai ke yang lain aja, yang nelayan saja masih kurang. Oh, jadi artinya kebutuhan yang orang di darat bukan wilayah kita ya? Oh, bukan Pak. Jadi kita melayani kondisi ini. Ya. Nah, harapannya Pak, mungkin disampaikan Pak. Ya harapan saya ya mudah-mudahan artinya para pemerhati ataupun rekan-rekan yang lain atau yang memang pemangku otoritas ya bisa memberikan hasilnya penambahan kuota tadi itu. Kayak misalkan kebutuhan kita tuh 20 ton ya gitu 20 ton itu misalkan 20 ton itu kita ngambil 50% Pak. Sesungguhnya kalau kita mau hitung rata-rata itu saya hitung perkecil aja 20 liter per satu hari. Mungkin nggak? Itu tidak mungkin Pak, bisa terjadi. Ya, harus bisa lebih ya? Ya bisa lebih Pak. Ya. Nah itu. Nah akhirnya Pak, akhirnya dengan kekurangan ini mereka larinya ke SPBU terdekat. Ya mau tidak mau ya kita yang pasti gitu kan tempo hari kita pernah ketemu SBU waktu itu sebelum Pak Hasanuddin ya. Ya udah kalau yang itu nanti dia bilang kita ya hasil rapat di sekda waktu itu dia bilang nanti kita rekomendasikan kalau yang kotanya nggak sampai kita rekomendasikan ke SPBU terdekat. Nah, ini jadi mengganggu distribusi SPBU. Nah ganggu jadi satu persoalannya akhirnya kan jadi apa? Ada penangkapan dan sebagainya, ada penindakan oleh aparat dan sebagainya karena bukan wilayahnya kan gitu kan. Ya itu salah satu yang ngambilnya pakai alat angkutnya ya, lagi jadi masalah. Rawan terjadi tindakan kriminal di situ karena kadang disalahgunakan oleh orang. Nah rekan-rekan kita di kepolisian kan pasti sederhana di cara menindaknya. Dia hanya menggunakan instrumen daripada Undang-Undang Nomor 31 tentang migas, khususnya di pasal 5, pasal 23, pasal 53, pasal 55. Ya, artinya titik kesimpulan kita Pak, Ya, siap. artinya pemerintah, pengambil kebijakan, Ya. Kementerian Kelautan, Pertamina, ya Pak ya, artinya untuk bisa sama-sama melihat kondisi dan memperhatikan rakyat nelayan kita khususnya. Ya.
Artinya silakan rekan-rekan para pemangku, artinya kebijakan di sana jangan hanya saya cerita, tapi silakan investigasi ke lapangan untuk mengetahui sesungguhnya. Jangan nanti Pak Alfian sendiri bilang ini karena ada kepentingan bisnis, bukan itu, Pak. Artinya bisnis yang penting itu nelayan. Ya, itu kan? tadi. Bukan kita salah gunakan. Bukan, Pak. Orang berbisnis, negara kan melindungi dan memberikan wewenang untuk itu. Cuman yang penting bisnis kita apa yang sudah diatur ya untuk ikuti Pak. Ya, siap. Oke Pak. Nah yang di sana Pak yang di sebelah sana Pak. Karena ini salah satu juga ini menjadi artinya tanggung jawab daripada pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan karena idealnya perikanan ya. Ya, ini kan pelabuhan boleh dikatakan pelabuhan perikanan kelas 1 Pak. Iya. Karena ini kan PPI besar, Pak. Ya. Nah di sini semestinya kan ada real bongkar muat. Ya. Ada namanya tambat labu. Tambat labu ini diorang kan dikenakan itu per jam dan per hari. Nah setiap yang kapal-kapal sandar ini kan wajib dipungut itu berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Ya? Ada Pak. Tapi bertanya yang mana lokasinya kalau kita buat misalkan areal bongkar muatnya yang mana? Harusnya mereka sediakan. Ya? Mesti sediakan itu. Artinya ini pelabuhan juga perlu ada penataan. Betul, sehingga Pak. Masyarakat nelayan kita ini juga mau sandar ya, mau docking. Betul ya, Pak. Siap. Mereka punya tempat lah. Mungkin itu. Nah ini silakan apa namanya? Alvin bisa ceritain. 1000 liter dikali 16 kali Pak, ditambah 8 KL. Oh. Ya. Paling berapa hari nih Pak? Nah, tergantung kebutuhan Pak, ini bisa 1 hari selesai. Selesai ya. Ya. Paling lama besok habis. Nah, habis Pak, besok kita coba sudah habis karena orangnya sudah mulai dijatah Pak. Karena kalau nggak dijatah gitu, kalau misalkan ini, kalau ini besok hari ini dia ngambil tanki ini besok nggak bisa lagi dia kapalnya. Nah, terkait dengan barcode ada kesulitan nggak Pak? Ya itu salah satu menjadi kesulitan kita kalau berkaitan dengan barcode. Barcode ini kan harus begitu dia ini selesai itu harus langsung di barcode Pak kalau dicor. Nah kita permasalahannya itu ini harus ada kerjasama dengan yang mengeluarkan barcode ini dengan dinas perikanan. Karena mereka yang mengeluarkan. Nah kadang-kadang di situ kalau telat kan nggak bisa Pak. Ya. Nah itu. Nah kadang-kadang barcode ini dengan rekomendasi ini kan mengacu kepada peraturan Migas nomor 17 tadi khususnya di pasal 5. Tapi lagi-lagi di situ kan sebenarnya gratis jadi pungut biaya. Nah cuman kadang-kadang perikanan ini ngeluarinnya harus begini misalkan kan, nah itu yang salah satu menjadi kendala. Jadi kalau berkaitan dengan barcode Pak, kita harus duduk bersama lah antara saya pengelola, Lebih sulit Pak ya? SKPD, dengan mengeluarkan barcode tadi sistem itu Pak. Artinya lebih sulit ya? Ya lebih sulit Pak. Kita lebih baik artinya masyarakat nelayan kita ini kan praktis. Betul Pak. Artinya begitu. Jadi kalau membuat aturan yang praktis lah, jangan yang ribet ya. Ya. Mereka kan sehari-hari ya Pak. seperti Ya. ini kita lihat. Ya, mudah-mudahan Pak, artinya dengan suara ini sampai mereka bisa bisa mendengar, mudah-mudahan berpikir untuk lebih baik lah untuk masyarakat nelayan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ben. Oke, siap Pak.